Hai semua, kali ini saya akan membahas tentang kurikulum KTSP, kurikulum 13, kurikulum merdeka, dan mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Nah, latar belakang dari kasus yang saya angkat adalah kurikulum yang dipandang sebagai suatu perangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidik untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu perubahan kurikulum KTSP ke kurikulum 2013. Nah, perubahan kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 ini memberikan perubahan dalam sistem serta proses pembelajaran di tiap sekolah. Pada kurikulum 2013 ini menekankan kepada peserta didik agar mampu lebih baik dalam berobservasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan yang diperoleh siswa selama materi pembelajaran. Kemudian, perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum 2013 sendiri telah diterapkan mulai dari tahun ajaran 2013-2014 lalu. Karena adanya pandemi COVID-19 yang membawa perubahan besar di banyak sektor, khususnya di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merencanakan kebijakan berupa Merdeka Belajar sebagai solusi terhadap ketertinggalan pendidikan di Indonesia. Maka sejak itu muncullah kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, pembahasan selanjutnya adalah antisipasi perkembangan kurikulum yang akan datang. Pertama adalah membuat proyek atau prediksi dalam futuristik model proyeksi atau prediksi mengenai apa yang akan dibutuhkan masyarakat di masa depan. Merupakan langkah awal untuk mendapatkan data. Metode yang dipakai adalah metode yang sama pada futurologi, yaitu ilmu yang mempelajari segala hal yang memungkinkan terjadi di masa depan dengan pendekatan ilmiah. Yang kedua, menentukan tujuan pendidikan ideal. Dalam tahapan pembuatan kurikulum ini, menentukan tujuan pendidikan ideal yang ada berkaitan dengan hasil proyeksi. Mirip dengan needs assessment model, tujuan pendidikan dirancang merupakan tujuan pendidikan yang ideal, artinya lalu mempertimbangkan faktor pembelajaran. Pembahasan selanjutnya adalah komponen-komponen dalam kurikulum. Yang pertama adalah komponen kurikulum KTSP. Nah, komponen kurikulum KTSP itu meliputi yang pertama, visi dan misi tujuan pembelajaran. Kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga adalah menyusun kalender pendidikan. Keempat, struktur muatan KTSP. Kelima, silabus. Dan keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, komponen selanjutnya adalah komponen kurikulum Merdeka Belajar. Komponen kurikulum Merdeka Belajar meliputi yang pertama, konstruktivisme, kedua, inquiry atau menemukan, ketiga, bertanya, keempat, learning community, kelima, modeling, keenam, refleksi, dan ketujuh, authentic assessment. Nah, itulah tadi pembahasan saya tentang kurikulum KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum Merdeka.